Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Dalam rangka yang menambah ilmu, Nambah ilmu seperti juga itu. ya, materi dapat Iya. ya, suasana juga tidak Nah, terlalu kaku ya kan? gitu ya Mem ya. Artinya tinggal oke, saya mau dengerin podcast apa ya enaknya ya? Iya. Sambil ngopi lah Sambil misalnya. ngopi atau Cemilan, atau sambil kopi. ke pantai dulu nih, Nah. baru di pantai baru dengerin ya kan. Benar, tapi harus pakai headset ya. Karena nanti Benar sekali. beradu dengan deburan Beradu. ombak Deburan ya, Mas. ombak. Ya Allah ya. Oke, ini ya kalau penyiar begitu susah dilawan ya. Kalau penyiar. Nah, jadi yang perlu kita pahami dulu adalah apa itu fungsi penyusunan program kan Oke. gitu ya. Kenapa sih harus disusun gitu ya. Nah, penyusunan program di radio ini ya secara istilahnya atau bahasanya itu adalah kegiatan awal yang sangat menentukan tujuan dari siaran ya kan. Oke. Mendatangkan, kenapa? Karena ini bisa mendatangkan atau kita harus mendatangkan pendengar dan iklan. Oke. Nah, ini 2 hal dan 3 hal dengan program radio. Jadi radio, pendengar dan pengiklan. Hubungan segitiga. Oke. Nah, ini kalau ini penting juga ya. Penting ya. Jadi ini segitiga yang positif ya. Benar juga. Oke, kalau segitiga negatif kan nggak enak ya. Dan harus dihindari hubungan segitiga ya. di dalam kehidupan ini. Tapi hubungan segitiga dalam sebuah radio siaran ini sangat penting sekali. Itu tadi makanya sangat tergantung juga dengan programnya. Selain suara penyiar, programnya seperti apa supaya bisa mendatangkan pendengar dan iklan. Nah, ini dia. Menjual nggak programnya? Menjual nggak suara penyiarnya? Ada programnya bagus, suara penyiarnya nggak menjual, ya kan? Bisa jadi ya kan? Gitu ya. Suara penyiar bagus, programnya nggak asik, kan gitu. Jadi ini harus saling berkaitan ya. Suara penyiar juga bagus, artinya adalah standarnya gitu ya. Kemudian programnya juga bagus. Jadi juga. satu paket yang sangat meyakinkan untuk dijual. Benar gitu. sekali. Nah, jadi posisinya itu sekaligus juga merupakan ekspresi. Nah, ini ya, ekspresi atau ungkapan dari visi misi perusahaan radio. Balik ke sana lagi ya. Itu diturunkan melalui programnya kan gitu. Nah, juga sebagai strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi apabila radio itu mempunyai visi misi siaran, maka penyusunan program akan mengacu kepada visi misi tadi ya kan. Kemarin kita sudah pernah bahas ya, menyinggung apa sih visi Radio Elbas, misi Radio Elbas gitu ya. Visinya ini, misinya ada 4. Kemudian itulah dari gambaran itu misalnya harus ada informasi, dakwah, pendidikan dan hiburan. Maka nanti tercermin kepada program-programnya. Nah, jangan sampai nanti dia ada informasi dakwah, pendidikan dan hiburan, tapi dakwahnya kurang, nggak masuk dong dengan visi misinya. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu memang keteraturan dalam sebuah hubungan, Masya Allah. Ya, itu perlu ya dari A sampai Z, turunan-turunannya itu. Nah, tadi balik lagi segitiga hubungan radio, pendengar dan pengiklan ya, radio, pendengar dan pengiklan itu adalah prinsip dalam penyusunan program. Ya. Jadi sebuah radio bisa dikatakan berhasil kalau dia memulainya itu dengan memperoleh pendengar. Kalau nggak ada yang dengar ngapain ya? Iya, untuk apa program itu betul, disusun ya? Itu namanya siaran sendiri, siaran dewean kalau bahasa kita ya bahasa kan. Kitanya ya. Ya udah sakarmu aja gitu ya katanya ya. Ini dalam rangka saya bukan merusak bahasa, tapi Benar ini sekali, ya. gaya selipan saja ya. Nah, sesuai dengan target pendengar yang hendak dicapai. Oke, jadi memperoleh pendengar sesuai dengan target pendengar yang ingin kita capai. Oke. Nah, keberhasilan menjaring pendengar ini tentunya lagi-lagi bermula dari program siarannya seperti apa. Benar ini harus sekali. di bold ya, di bold, di underline, apalagi tuh di italic ya, juga, di gitu italic ya. Nah, jadi memperoleh program siaran seperti apa gitu ya, yang mampu menjawab ketertarikan pendengar. Iya. Melihat pasar juga gitu. Iya, benar sekali. Jadi sesungguhnya ini dibilang sederhana, tidak sederhana ya. Ada banyak hal yang perlu kita ini kan pada saat orang akan merintis radio. Selain perekrutan penyiar, programnya yang penting sekali, menjual apa tidak. Nah, jadi ketertarikan pendengar, kebutuhan ya, keinginan. Jadi kebutuhan sama keinginan tuh hampir beda-beda tipis ya. Nah, dia butuhnya apa, keinginannya apa untuk mendengarkan siaran radio. Nah, akibat program siaran yang memenuhi ketertarikan, misalnya bisa menangkap, oh ya oke, ini akan kita buat program ini ada nggak orang yang tertarik? Ada misalnya. Kalau nggak ada ngapain kita buat? Misal ya.
nanti kita akan coba lihat program di Elbas misalnya. Benar gitu sekali, ya. ya. Nah, kebutuhan dan juga keinginan pendengar memberikan respon. Apa respon pendengar? Jadi ada tindakan mendengarkan siaran. Wah, ini menarik nih programnya, program Elbas Traveling kan. Terus nih rata-rata ternyata yang kita sasarkan di jam itu, misalnya jam ini juga menentukan ya. Oh iya. Oh ini ada program Elbas Traveling. Saya kan sedang traveling gitu ya. Jadi ini kemana nih Elbas kali ini? Apalagi cara penyampaiannya asik, programnya juga, terus target daerah yang mungkin yang dibahas juga enak. Oh iya. Ke Turki misalnya. Ini impian sekali gitu ya misalnya. Walaupun misalnya orang tidak tertarik, tapi dari gaya penyiar bersiaran, dan ini penting juga ya. Jadi yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik. Selain program, memang kekuatan suara penyiar ini nanti juga. Benar akan dibahas di podcast tersendiri ya. Episode selanjutnya ya. Iya, apa yang harus penyiar miliki supaya orang itu mungkin tadinya tidak mau dengar, malas misalnya program, tapi karena suara penyiarnya asik gitu, membuat dia bertahan juga ya. Selain ilmunya juga ya. Nah itu ya, jadi respon ini yang memberikan indikasi, tanda, sinyal gitu ya pada pengiklan maupun tim periklanan radio, karena pendengarnya banyak gitu kan, karena programnya bagus. Nah, bahwa acara di radio itu dari pengiklan, ini berhasil mengundang pendengar, jadi pantas untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk memperdengarkan iklan gitu. Ya, jadi program siaran ini selalu menjadi alasan keberhasilan, bisa dibilang begitu ya rekan-rekan, maupun kegagalan radio siaran. Benar nggak? Masuk nggak tuh kira-kira? Bisa juga ya. Masuk ya Pak Eko ya, masuk ya Pak An ya. ya. Bener ya. Iya, jadi programnya tidak laku. Ini juga mungkin bisa menjadi bahan evaluasi kita yang bergerak di dunia siaran, ataupun kita penyiar yang berada misalnya di siaran Radio Elbas. Kadang-kadang kan kita juga ada evaluasi ya, tahunan. Kira-kira beberapa bulan, ini kayaknya tidak ada mendatangkan pendengar, sepi. Mungkin karena programnya, atau mungkin akan dicoba lagi, coba kita evaluasi, ganti penyiar nih misalnya. Program tetap, ganti penyiar. Ternyata respon bagus, berarti persoalannya di suara penyiarnya. Bosan katanya gitu ya. Padahal sebenarnya programnya asik gitu. Nah, ini dua hal yang harus sering dievaluasi ya. Oke. Nah, itu baru fungsi penyusunan loh. Menarik sekali ya. Saya aja tertarik lebih maksudnya kadang-kadang mungkin kita lupa, ya seketika ketika kita belajar kembali mungkin ada hal yang kita lupa. Benar ya. sekali. Tadi kita sedikit menyinggung ya memang tentang itu baru penyusunan ya. Baru tujuan fungsinya ya. Baru fungsi. Penyusunan fungsi tadi. Belum ke strateginya nih. Oke. Jadi untuk strateginya ini rekan Anda semuanya, sebelum kita ke memahami formatnya ya bagaimana. Nah, strateginya ini kita juga harus ketahui dulu, ini tidak lepas dari yang namanya target pendengarnya, segmennya gitu ya. Apakah segmennya itu misalnya terkait juga dengan memang ini idealnya, setahu saya kalau memang dia orang mau buat radio yang bagus dan mau membuat program seperti apa, itu idealnya memang harus riset gitu ya. Jadi teliti dulu, buat riset. Kalau perlu bahkan ada mungkin perusahaan radio yang memang membayar satu lembaga riset untuk mengetahui misalnya apa nih kesukaan pendengar dewasa ini gitu ya. Terus misalnya usia berapa, di kalangan usia berapa yang misalnya mungkin pendengarnya banyak, terus juga karena itu nanti akan menentukan program apa yang akan ditawarkan juga, seperti itu. Jadi memahami kebutuhan atau keinginan pendengar atau selera pendengar itu dengan riset kepada khalayak tadi, kepada masyarakat ya. Walaupun juga rekan-rekan dan semuanya mungkin ada radio siaran yang dia juga mementingkan itu ya secara umum, mungkin berdasarkan survei insting kan gitu ya. Karena ada juga yang membuat program itu karena mungkin riset ini memerlukan biaya, tenaga yang lebih. Biasanya ada juga yang mengandalkan insting ya, naluri. Ini sepertinya roman-romannya gitu ya. Roman-romannya nih pendengar lebih suka lagunya mungkin berdasarkan pengalaman misalnya si programmer ya. Si programmer itu pribadi ataupun di teamworknya ya, misalnya timnya berlima, kamu share dong pengalaman. Jadi tidak perlu
riset khusus, juga, ya. tapi berdasarkan dari apa yang mereka ketahui bersama, pengalaman. Udah nih jadi bahan, kita harus buat siaran ini, program ini, karena ini banyak nih, karena gini ada info seperti itu. Umumnya sih mungkin begitu ya, karena mungkin itu tadi riset. Come on. Dangdut Elbas Mania. Don't kill the boy, Brave Benoit said. Dito, ayo TV-nya dimatiin sayang. Bentar Rahma, nanggung nih, filmnya belum kelar. Loh, terus kapan belajarnya kalau nonton TV terus? Bentar lagi deh Mah. Ya, please. Katanya PR-nya banyak. Mana bisa belajar sambil nonton TV? Lagian mahal tahu listriknya. Ya deh Mah. Nah, gitu dong. Itu baru anak mama. Tapi kalau belajar sambil dengerin radio, bisa kan Mah? Yuk, hemat listrik, matikan TV, nyalakan radio.